Ya, judi online semakin banyak digandrungi masyarakat, bahkan nilai transaksi hingga akhir tahun kemarin saja tembus 190 triliun rupiah. Nah, PPATK bahkan sebut hingga 2023 nilai transaksinya bisa mencapai 200 triliun lebih. Padahal bulan lalu Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyebut kalau anak muda Indonesia meski sudah high-tech, tetapi mereka tidak melek investasi. Kok bisa? Apakah imbal investasi yang kurang menarik atau memang literasi yang kurang? Mari kita bahas lengkapnya dalam judi versus investasi. Kalau aku sih pilih yang pasti. Ya, ke slide pertama. Bangsa Indonesia kini disebut sedang dalam kondisi darurat judi online. Banyak orang yang berharap mendapatkan sesuatu yang lebih di tengah keterbatasan, apalagi kondisi ekonomi mereka yang belum stabil pasca pandemi COVID-19. Namun yang lebih menggelisahkan adalah fakta orang-orang yang terlibat di dalam judi, terkhusus pada judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkapkan, tak sedikit anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga ibu rumah tangga yang turut bermain judi online. Bahkan PPATK mencatat total perputaran dana alias akumulasi terkait judi online pada periode 2017 hingga 2022 mencapai 190 triliun rupiah. Ya pemirsa bisa dilihat sendiri ya bahwa pada tahun 2019 ini masih berada di angka 1.800.000-an. Dan dibandingkan dengan tahun 2018 yang memang masih di Rp666.000. Di mana ini berarti kenaikannya mencapai 3 kali lipat. Sedangkan pada saat masa pandemi COVID-19 ini justru melonjak tajam sekali di mana pada 2020 dan 2021 ini dari awalnya 5 jutaan orang menjadi 43 juta orang. Ini menandakan bahwa kenaikannya hingga 8 kali lipat lebih. Dan ini pun menghasilkan total jumlah nilai transaksi yang ada dalam perputaran siklus judi online mencapai 190 triliun rupiah. Dan pula selain itu, data PPATK ini juga mengungkap bahwa total dana taruhan judi online masyarakat Indonesia pada periode tadi 2017 hingga tahun 2022 ini mencapai lebih dari 52 triliun rupiah atau melampaui anggaran pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat 2023 yang mencapai 34,39 triliun rupiah. Bahkan PPATK juga mendeteksi bahwa sebanyak 2.700.000 pihak yang mengikuti permainan judi online. Ini ada sebanyak 202.100.000 yang diantaranya melakukan aktivitas pertaruhan dengan nominal kecil yakni di bawah Rp100.000. Yang hal ini merupakan golongan warga berpenghasilan rendah dengan profil sebagai pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan lain sebagainya. Sungguh menyedihkan ya pemirsa. Nah, mungkin Anda ini berpikir daripada uangnya dipakai untuk judi online, mengapa tidak diinvestasikan saja? Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menaruh perhatian khusus soal hal ini. Ia menilai bahwa anak muda zaman now sudah high-tech tetapi tidak melek investasi. Ia mengungkapkan di tengah perkembangan teknologi digital, masyarakat muda memang lebih mudah dan lebih mahir mengakses layanan keuangan, namun tidak mengimbangkannya dengan pemahaman terhadap instrumen-instrumen keuangan itu. Sehingga mudah teriming-iming oleh keuntungannya tinggi tanpa memahami risiko di dalamnya. Hal ini pun yang tergambar berdasarkan survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022, di mana tingkat inklusi keuangan yang sudah 85,10%, namun dari sisi pemahaman atau literasi keuangan masyarakat ini baru 49,68%. Terlihat ya pemirsa bahwa meskipun memang ini masyarakat sudah mengetahui banyaknya aplikasi ataupun fitur-fitur instrumen keuangan yang ada, tapi mereka sendiri untuk literasi keuangan masih sangat rendah atau hanya mencapai 50% saja pemahamannya. Ya, kemudian ke slide berikutnya. Lantas, apa instrumen investasi yang paling cocok bagi pemula? Nah, pemirsa di sini kami sudah kumpulkan ada 9 macam instrumen investasi yang amat sangat cocok untuk pemula. Di mana yang pertama ada investasi deposito. Apa sih investasi deposito itu? Nah, investasi deposito merupakan instrumen investasi risiko yang rendah dari perbankan karena risikonya hanya berupa penurunan suku bunga akibat kebijakan Bank Indonesia dan juga perbankan. Uang yang disimpan di deposito juga sudah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS.
Nah, beralih ke instrumen investasi kedua, ini ada investasi tabungan berjangka, di mana melalui investasi tabungan berjangka ini tidak jauh berbeda dengan tabungan pada umumnya. Yang membedakan adalah tabungan berjangka memiliki tenor penarikan, sehingga dana yang sudah dimasukkan ke dalam tabungan tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Sama halnya dengan deposito, tabungan berjangka juga dijamin oleh LPS. Nah, yang ketiga kita lihat di sini ada investasi reksadana. Di mana reksadana ini adalah instrumen investasi dengan risiko yang rendah sebab reksadana dianggap memiliki risiko lebih rendah dan memberikan keuntungan yang pasti walaupun return yang ditawarkan tidak terlalu besar. Untuk modal awal juga memulai investasi di reksadana terbilang murah, yakni cukup dengan modal Rp10.000 saja Anda sudah bisa membeli produk reksadana. Tidak jauh berbeda dengan deposit judi online kan pemirsa, lebih baik reksadana dong tentunya. Nah, yang keempat adalah investasi yang paling kebal terhadap inflasi dan juga krisis, yakni apalagi kalau bukan emas. Nah, modal yang diperlukan untuk investasi emas ini juga relatif murah dengan return yang mencapai 10 hingga 12% per tahunnya. Belum lagi emas juga dapat dijual sewaktu-waktu. Jadi Anda tidak akan kebingungan saat sedang membutuhkan cuan. Nah, yang kelima ada juga investasi properti, di mana investasi properti ini selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Lalu yang keenam ada investasi peer-to-peer lending yang merupakan adalah berinvestasi pada perusahaan pinjaman online. Kemudian yang ketujuh ini ada investasi obligasi pemerintah seperti contohnya adalah ORI, Sukuk hingga SBR yang berisiko investasi rendah. Selanjutnya ini ada investasi valuta asing, di mana apabila Anda berinvestasi valuta asing atau membeli mata uang asing saat harganya ini sedang murah dan menjualnya ketika harganya sedang naik. Dan yang terakhir adalah investasi barang antik. Apabila Anda memiliki hobi mengoleksi barang antik, Anda juga dapat menjadikannya sebagai ladang untuk berinvestasi. Karena nilai jual barang antik yang tergolong tinggi dengan risiko yang tergolong rendah. Ya, pemirsa, perlu diingat bahwa selain ilegal, perjudian juga merupakan praktik yang diharamkan oleh berbagai agama. Kalau Syania sebagai umat muslim, soal judi ini sudah dibahas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan juga 91. Bahkan Bang Oma alias Haji Roma Irama juga menyebut dalam lagunya, meski judi menjanjikan kemenangan dan kekayaan, tetapi kemenangan merupakan kebohongan dan kemenangan yang didapat merupakan awal dari kekalahan. Oleh karenanya lebih baik uang Anda diinvestasikan saja sesuai dengan tujuan investasinya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.